teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel saya Najisto. Kali ini Najisto menyusuri Candi Bajang Ratu yang ada di Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Candi Bajang Ratu ini sejarahnya luar biasa. Maka dari itu Najisto akan mengungkap sedikit tentang sejarah Candi Bajang Ratu di era Majapahit. Ikuti jejak saya di channel saya Najisto. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Halo sobat channel Najisto dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam lindungan ilahi, amin. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan terbesar di masa lalu yang peninggalannya masih bisa kita saksikan sekarang ini. Warisan peninggalan tersebut menjadi jejak atau bukti kejayaan Majapahit yang pernah memerintah ratusan tahun di Nusantara. Bangunan berupa candi atau prasasti yang berhasil ditemukan oleh para arkeolog memberikan gambaran betapa majunya kehidupan Majapahit dahulu. Cerita tentang kerajaan Majapahit seolah tak ada habisnya, sebab ada saja penemuan terbaru terkait dengan sisa-sisa Majapahit. Bahkan para arkeolog menduga bahwa sebenarnya masih banyak peninggalan dari kerajaan bercorak Hindu Buddha ini yang belum ditemukan hingga kini. Mengingat kerajaan ini sangat lama menguasai Nusantara, mungkin saja masih tertimbun tanah menunggu untuk ditemukan. Dari prasasti peninggalan terungkap bahwa Majapahit adalah sebuah kerajaan yang didirikan pada tahun 1293 Masehi oleh Raden Wijaya, seorang menantu dari Kertanegara, Raja Singosari. Candi Bajang Ratu terletak di Dusun Tugu Kraton, Desa Temon, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. Nama Bajang Ratu ada hubungannya dengan Raja Jayanegara atau nama sindiran Kalagemet. Raja Jayanegara mempunyai gelar Sri Maharaja Winora Gopala Sri Sunda Pramadya Dewa Arsawara, putra dari Raden Wijaya dari Kerajaan Majapahit. Karena kata Bajang berarti kerdil, menurut kitab Paraton dan cerita rakyat, Jayanegara dinobatkan tak kala masih berusia bujang atau masih kecil, sehingga gelar Ratu Bujang atau Bajang Ratu melekat padanya. Mengenal fungsi candi, diperkirakan bahwa Candi Bajang Ratu didirikan untuk menghormati Jayanegara. Dasar perkiraan ini adalah relief Sri Tanjung di bagian kaki gapura yang menggambarkan cerita peruwatan. Relief yang memuat cerita peruwatan ditemukan juga antara lain di Candi Surawarna. Candi Surawarna diduga dibangun sehubungan wafatnya Bre Wengker akhir abad ke-7 dalam kitab Paraton. Dijelaskan bahwa Jayanegara wafat tahun 1328 Masehi. Disebutkan juga bahwa Jayanegara yang kembali ke alam Wisnu, maksudnya wafat
Pada tahun 1328 dibuatkan tempat sucinya di dalam Kedaton. Dibuatkan arca dalam bentuk Wisnu di sila petak dan bubat, serta dibuatkan arca dalam bentuk Amoghasiddhi di Sukalila. Menurut Krum Renggapura dalam Paraton sama dengan antara sasi Antarolan dalam negara Kertagama, sehingga dapat disimpulkan bahwa Dharma atau tempat suci Raja Negara berada di Kapupungan alias Renggapura alias Iranggapura alias Antarolan, yakni disebut Trowulan. Arca perwujudan sang raja dalam bentuk Wisnu juga terdapat di Bubat, daerah Trowulan. Hanya lokasi salah petak yang belum diketahui. Di samping pendapat di atas, ada pendapat lain mengenai fungsi Candi Bajangratu. Mengingat bentuknya yang merupakan gapura paduraksa atau gapura beratap dengan tangga naik dan turun, Bajangratu diduga merupakan salah satu pintu gerbang keraton Kerajaan Majapahit. Perkiraan ini didukung oleh letaknya yang tidak jauh dari lokasi bekas istana Majapahit. Bajangratu diperkirakan didirikan abad ke-13 dan 14 Masehi. Perkiraan fungsinya sebagai candi perawatan. Prabu Jayanegara wafat tahun 1328 Masehi. Bentuk gapura yang mirip dengan candi Brengka atau penataran, relief penghias bingkai pintu yang mirip dengan relief Ramayana. Di candi penataran bentuk relief naga yang menunjukkan pengaruh dinasti Yuan. Bahwa Bajangratu dibangun pada masa yang sama dengan pembangunan Candi Jago. Candi Jago sendiri diperkirakan dibangun pada abad ke-13 Masehi. Candi ini menempati area yang cukup luas. Seluruh bangunan candi dibuat dari batu bata merah kecuali anak tangga, dan bagian dalam atapnya sehubungan dengan bentuknya yang merupakan gapura beratap. Sehubungan dengan bentuknya yang merupakan gapura beratap, candi ini menghadap ke dua arah, yaitu timur dan barat. Ketinggian candi sampai pada puncak atap adalah 16,1 meter dan panjangnya 6,74 meter. Candi ini mempunyai sayap pada sisi kanan dan kiri. Pada masing-masing sisi yang menghampit anak tangga terdapat hiasan singa dan binatang bertelinga panjang. Pada dinding kaki candi menghampit tangga terdapat relief Sri Tanjung, sedangkan di kiri kanan dinding bagian depan menghampit pintu terdapat relief Ramayana. Pintu candi dihiasi dengan relief kepala kala yang terletak tepat di atas ambungnya. Di kaki ambang pintu masih terlihat lubang bekas tempat menancapkan kusen. Mungkin dahulu pintu tersebut dilengkapi dengan daun pintu bagian dalam. Candi membentuk lorong yang membujur dari barat ke timur. Anak tangga dan lantai lorong tersebut dari batu. Bagian dalam atap candi juga terbuat balok batu.
yang disusun membujur utara selatan, membentuk ruang yang menyempiti di bagian atas. Atas candi berbentuk Meru atau gunung, mirip limas, bersusun dengan puncak persegi. Setiap lapisan dihiasi dengan ukiran dengan pola limas terbalik dan pola tanaman. Pada bagian tengah lapis ketiga terdapat relief matahari. Walaupun candi ini menghadap timur barat, namun bentuk dan hiasan di sisi utara dan selatan dibuat mirip dengan kedua sisi lainnya. Di sisi utara dan selatan dibuat relung yang menyerupai bentuk pintu. Di bagian atas tubuh candi terdapat ukiran kepala Garuda dan matahari diapit naga. Candi ini telah mengalami pembugaran pada zaman Belanda, namun tidak didapatkan data mengenai kapan tepatnya pembongkaran tersebut dilaksanakan. Perbaikan yang telah dilakukan mencakup penguatan pada bagian sudut dengan cara menyisikan adonan pengeras ke dalam nat-nat yang renggang dan mengganti balok-balok kayu dengan semen cor. Beberapa batu yang hilang dari susunan anak tangga juga diganti yang baru. Oke, itu aja penjelasan saya tentang Candi Bajang Ratu yang ada di Trawulan, Kabupaten Mojokerto. Ikuti terus jejak saya di channel saya Natisto. Salam Natisto Jas Merah. Bye.